International Mager Mastering Grammar and English Rapidly, belajar grammar dalam bahasa Inggris secara singkat dengan saya Fajri. Jadi untuk video kali ini kita bakalan belajar tentang simple past atau fungsinya dari simple past. Dan selalu ingat, rumus dari simple past itu ada simple yang rumusnya kosong dan past rumusnya verb 2. Jadi rumus simple past adalah verb 2. Kapan sih kita pakai simple past? Kita pakai simple past yang pertama untuk menunjukkan kebiasaan di masa lampau. Yang kedua untuk menunjukkan suatu sejarah. Yang ketiga bisa juga untuk membicarakan suatu kejadian yang sudah terjadi, walaupun itu bukan kebiasaan, walaupun itu bukan sejarah yang ada di sekitar kita, tapi kejadian tersebut udah terjadi dan efeknya udah nggak terasa lagi, itu juga pakainya simple past. Misalnya yang pertama, kebiasaan di masa lampau. Kayak dulu saya suka begadang. Nah, kata suka begadang itu kan suatu kebiasaan. Nah, tapi sudah dulu, udah lampau, udah terjadi, udah lama. Itu pakainya simple past. Ingat, simple past adalah verb 2. Jadi kalau misalnya dulu saya suka begadang, kalau ditranslate jadinya I stayed up atau I used to stay up. Pakainya verb 2. Gitu. Terus yang kedua untuk menunjukkan sejarah. Sejarah biasanya dalam soal-soal itu ada tokoh dunia. Misalnya Pak Soekarno, presiden pertama Indonesia, itu kan suatu sejarah udah berlangsung kan, itu pakainya juga verb 2. Terus bisa juga untuk menunjukkan tadi kejadian yang sudah terjadi, walaupun itu bukan kebiasaan, bukan sejarah juga, tapi sudah terjadi. Misalnya saya kemarin makan nasi, tiap hari makan nasi ya. Saya kemarin makan mie. Nah, tapi kan kejadian makannya itu kan udah kemarin, udah terlewat. Rasa kenyangnya juga udah nggak ada kan. Nah, untuk menunjukkan suatu kejadian yang udah terjadi dan efeknya udah nggak terasa lagi, itu juga pakainya simple past. Jadi I ate, verb 2-nya eat. I ate noodle yesterday. Saya makan mie kemarin. Sekali lagi, simple past digunakan untuk menunjukkan kebiasaan di masa lalu, untuk menunjukkan sejarah, dan juga untuk menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi dan efeknya udah nggak terasa lagi. Nah, biasanya penanda waktu dari simple past itu ada in diikuti keterangan waktu lampau. Misalnya in 1998, di tahun 1998. Nah, itu ciri-ciri kan udah terlewat, itu ciri-ciri dari simple past. Atau menunjukkan during diikuti dengan suatu kejadian di masa lampau. Misalnya selama Perang Dunia Kedua, during the Second World War. Nah, itu juga menggunakan simple past. Terus bisa juga menunjukkan kebiasaan di masa lampau, bisa pakai always, bisa pakai often, tapi diikuti keterangan waktu lampau. Soalnya 5 tahun lalu saya setiap hari berangkat jam 6 pagi, tapi kan sudah 5 tahun yang lalu kan, udah lampau, itu pakainya pas. Berangkat jam 6 pagi setiap hari itu menunjukkan kebiasaan di masa lampau, itu pakainya pas. Terus bisa jadi yang tadi ada during, ada in, ada juga yesterday, kemarin, itu juga bisa. Atau yang diawali kata last, kayak last week, last year, last month, itu juga penanda waktu lampau. Atau ada kata ago, yang lalu, itu juga penanda waktu lampau. Kalian bisa kreasikan kalimat kalian sendiri menggunakan simple past atau verb 2 dengan ketentuan-ketentuan yang tadi saya sebutkan. Ada yang kebiasaan, ada kejadian yang sudah terjadi, terlewat, atau juga berupa sejarah. Dan menggunakan penanda-penanda waktu yang seperti yesterday, atau last bla bla bla, bla 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 ago, atau in diikuti keterangan waktu lampau, atau during diikuti suatu event, kejadian di masa lalu, itu juga bisa. Silakan berkreasi dengan kalimat kalian sendiri. Dan bye, see you next video.
Thank you.